Di dunia sekarang yang makin bising, makin padat, makin scrollable. Tanpa sadar, otak kita tuh lagi diserang pelan-pelan. Bukan pakai senjata, bukan karena trauma fisik, tapi karena satu hal yang lebih bahaya. Kebiasaan kecil yang ngerusak pelan-pelan. Lu pernah ngerasa gini gak? Susah fokus padahal cuma baca satu paragraf doang. Bosen cepet padahal baru mulai kerja 10 menit. Atau ngerasa kepala lu berisik walaupun lagi di kamar sendirian. Kalau iya, bisa jadi lu kena gejala yang sekarang banyak banget orang alami. Brain rot. Brain rot itu ibaratnya pembusukan otak digital. Dan ini terjadi bukan dalam sehari, tapi dari kebiasaan-kebiasaan yang lu anggap sepele, yang lu ulang terus tiap hari sampai akhirnya ngerusak cara lu mikir, ngerasa, dan ngambil keputusan. Tapi tenang bro, berita baiknya. Brain rot bisa sembuh. Dan di video ini gue bakal tunjukin ke lu gimana caranya. Langkah demi langkah. Siap, mari kita sikat. 1. Kurangi dopamin instan, bukan hilangin. Coba lu bayangin ini. Lu lagi duduk di depan laptop. Deadline kerjaan ada di depan mata. Tapi tiba-tiba tangan lu refleks buka YouTube. Klik satu video lanjut ke yang lain. Tiba-tiba 30 menit lewat dan lu bahkan gak inget barusan nonton apa. Kita hidup di era yang terlalu gampang dapet rasa senang palsu. Scroll TikTok, 10 detik senyum. Notif IG, 1 detik excited. Video meme, dopamin kecil yang terus-terusan nyundul otak kita. Masalahnya bukan di kontennya bro. Masalahnya di otak kita yang jadi terlatih buat males mikir panjang. Setiap kali kita dapat shot dopamin instan itu otak kita belajar. Ngapain susah-susah kalau bisa seneng cepet? Akhirnya apa? Fokus jadi gampang pecah. Hal-hal penting kerasa boring. Malas baca buku. Kerja jadi berat. Dan ide-ide kreatif gak bisa muncul karena otaknya selalu pengen lari ke distraksi. Lebih serem lagi, kita jadi ketagihan bosan. Gak bisa diem, gak bisa sendirian tanpa buka apa-apa. Gak bisa nunggu lampu merah tanpa buka HP. Dan lama-lama kita jadi susah ngerasain kebahagiaan yang tenang. Karena otak kita terus nyari sensasi baru setiap detik. Lu gak harus jadi anti dopamin, tapi lu harus belajar ngurangin dosisnya. Coba ini. Hapus aplikasi yang bikin lu scroll tanpa sadar. Matiin semua notif gak penting, kasih waktu HP lu. Tidur. Setiap hari ubah home screen lu jadi sesepi mungkin. Dan mulai biasain diri buat gak ngapa-ngapain selama 10 menit. Tanpa musik, tanpa layar, tanpa distraksi. Awalnya gak nyaman bro. Tapi itu pertanda otak lu lagi mulai detox. Lu bukan rusak. Lu cuma kelamaan kebanjiran rangsangan. Dan langkah pertama buat sembuh bukan buang semuanya, tapi belajar nahan dikit demi dikit. Otak lu bukan mesin yang butuh hiburan terus-menerus. Dia butuh ruang kosong. Karena dari situ fokus, ide, dan ketenangan mulai balik lagi. 2. Otak kita nggak didesain buat multitasking. Lu ngerasa sibuk tapi nggak ada yang bener-bener kelar. Lu buka laptop niatnya ngerjain tugas, tapi sambil buka 5 tab, sambil dengerin podcast, sambil buka WA, ngebales chat temen, sambil scroll story IG bentar. Cuma bentar kok. Tapi bentar jadi 15 menit. 15 menit jadi 2 jam. Dan akhirnya, lu tutup laptop dengan kepala berat tapi kerjaan gak gerak. Dan yang lebih nyebelin, lu jadi mikir, kok gue bego amat sih? Bukan, lu gak bego. Lu cuma lagi maksa otak lu ngelakuin sesuatu yang dia gak sanggup. Multitasking itu mitos bro. Secara neurologis, otak kita gak bisa ngerjain 2 hal berat dalam waktu yang sama. Yang terjadi bukan multitasking, tapi rapid task switching. Setiap kali lu pindah dari satu tugas ke tugas lain bahkan cuma 3 detik buat lihat notif. Otak lu perlu waktu buat reorientasi. Itu namanya switching cost. Dan efeknya mirip kayak jalan di hutan tapi tiap 3 langkah muter balik. Capek, tapi nggak nyampe-nyampe. Nggak cuman itu. Setiap kali lu pecah fokus, otak lu juga ngeluarin energi lebih banyak. Studi nunjukin, butuh waktu 15-23 menit buat balik ke fokus penuh setelah terdistraksi. Jadi kebayang kan? Lu kerja 2 jam tapi fokus lu kepecah 6 kali, itu kayak cuma kerja efektif 20 menit doang. Dan parahnya, multitasking bukan cuma ngerusak performa lu saat itu, tapi juga ngubah struktur otak lu. Peneliti dari Stanford nemuin, orang yang sering multitasking digital itu punya kemampuan konsentrasi yang lebih buruk, lebih gampang terdistraksi, dan lebih sulit ngebedain informasi penting versus yang gak penting. Lu bayangin itu. Lu gak cuma gagal fokus hari ini, tapi juga ngebentuk pola otak yang bikin lu makin susah fokus ke depannya. Jadi kalau hari ini lu ngerasa susah fokus, itu bukan karena lu malas. Bukan karena lu gak niat. Tapi bisa jadi karena otak lu udah kehabisan kapasitas buat nebak mana yang penting duluan. Gimana cara benerinnya? 1. Single tasking adalah senjata baru.
Kerjain satu hal dan cuman satu. Matikan semua tab yang nggak penting. Catat di kertas kalau ada ide lain, tapi jangan langsung lompatin. 2. Bagi waktu kerja jadi blok-blok pendek. 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Namanya teknik Pomodoro. Dan ini ampuh banget buat ngelatih ulang otak yang udah kejebak mode loncat-loncat. 3. Ciptain lingkungan yang nggak ngajak lu ngobrol. Seringkali bukan lu yang nyari distraksi, tapi distraksinya yang nyamperin lu. 4. Jadwalkan waktu buat gangguan. Boleh buka sosmed, boleh balas chat, tapi jangan sembarangan waktu. Lu yang harus ngatur, bukan mereka yang ngatur lu. Dan yang paling penting, lu harus sabar. Karena ngelatih fokus itu kayak ngelatih otot. Awalnya berat, tapi makin sering lu satu fokus, makin tajam otak lu bekerja. Dan makin gampang juga buat nahan godaan. Karena pada akhirnya, dalam dunia yang kebanyakan lari-lari tanpa arah, orang yang bisa fokus adalah orang yang bakal menang. 3. Waktu lu dicuri, tanpa lu sadar. Pernah nggak, lu bangun pagi dengan niat kuat, hari ini gua bakal produktif. Tapi tahu-tahu, udah jam 10 dan lu belum ngapa-ngapain selain scroll TikTok, balesin DM gak penting, buka YouTube, klik satu video yang berujung ke 5 video lain, lalu baru sadar, waktu udah lenyap. Dan lucunya, semua itu terasa kayak cuma 10 menit, padahal udah 2 jam. Kenapa itu bisa kejadian? Karena sekarang bro, lu hidup di dunia di mana fokus lu jadi komoditas dan banyak banget perusahaan yang kerja full time buat nyolong perhatian lu. Mereka ngerti banget gimana cara mainin otak manusia. Mereka paham gimana algoritma bisa bikin lu ketagihan. Mereka ngerti bahwa dopamin adalah kunci. Scroll satu video, otak lu dapat hadiah. Lucu, menarik, menghibur. Scroll lagi, dapat lagi. Scroll lagi, dapat kejutan baru. Dan otak lu pun belajar, gak perlu kerja keras buat dapat rasa senang. Lu gak sadar, tapi itu ngubah cara lu mikir. Ngubah cara lu merasa. Dan pelan-pelan, ngubah cara lu menjalani hidup. Lu jadi lebih gampang bosen. Lu jadi lebih susah fokus sama hal penting. Lu jadi lebih nunda, lebih gak sabar, dan lebih butuh distraksi. Dan yang paling parah, lu mulai ngerasa hampa walaupun udah banyak ngelakuin hal-hal yang katanya menghibur. Karena itu tadi, lu gak ngatur waktu. Waktu lu dicuri. Dikit demi dikit. Sampai lu gak sadar. Kok gua udah di umur segini tapi masih ngerasa gak kemana-mana? Dan ini gak terjadi dalam sehari. Tapi dalam puluhan hari yang lewat tanpa arah. Dalam ratusan jam yang kebuang ke hal-hal yang gak bikin lu berkembang, lu mungkin gak nyadar. Tapi di belakang layar, ada puluhan engineer, UX designer, AI researcher, semua kerja bukan buat bantu lu maju, tapi buat bikin lu gak bisa lepas. Jadi apa yang bisa lu lakuin? 1. Pasang batasan, bukan niat doang, jangan andalin kemauan, pasang timer. Atur waktu khusus buat buka sosmed, dan kalau bisa uninstall apps yang paling nyolong waktu lu. 2. Latih diri buat nyaman sama rasa bosen, karena disitulah kreativitas dan refleksi tumbuh. Waktu lu diem, waktu lu gak ngapa-ngapain, itu momen langka yang sekarang udah hampir punah. 3. Ganti kebiasaan ngisi waktu dengan kebiasaan yang bikin lu balik ke diri sendiri. Kayak journaling, kayak jalan tanpa HP, kayak duduk 10 menit dan mikir, apa kabar gue hari ini beneran? 4. Sadarin satu hal ini, waktu lu adalah mata uang paling mahal yang lu punya. Begitu hilang gak bisa dibalikin. Dan saat lu sadar bahwa waktu lu selama ini dicuri, lu punya 2 pilihan. Lu terus pura-pura gak tahu atau lu mulai ambil kendali lagi. Bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi hadir. Buat jadi sadar. Buat punya hidup yang gak lu lewatin dalam autopilot. Karena yang bikin kita gagal itu bukan hari-hari berat, tapi hari-hari biasa yang kita buang tanpa makna, tanpa sadar. 4. Rasa produktif palsu. Coba lu pikirin hari-hari belakangan ini. Lu mungkin ngerasa sibuk banget. Balesin chat, rapihin catatan, buka laptop, pindahin to-do list dari hari ini ke besok, terus nyiapin sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dan anehnya, di akhir hari, lu ngerasa capek tapi juga kosong. Capek iya tapi puas? Nggak. Kenapa bisa gitu? Karena lu sibuk, tapi nggak produktif. Dan ini yang paling sering kejadian. Kita ngelakuin hal-hal yang kelihatan kayak kerja keras, biar diri kita ngerasa berguna, padahal cuma biar nggak ngerasa bersalah karena nggak ngapa-ngapain. Itu yang namanya rasa sibuk palsu. Contohnya, lu nulis rencana panjang banget, tapi nggak pernah mulai. Lu belajar dari 10 video self-improvement dan tapi nggak satu pun lu praktekin. Lu scroll konten motivasi tapi cuma buat dapet feeling bagus sesaat, bukan buat berubah beneran. Dan akhirnya, hari-hari lu penuh dengan aktivitas yang sibuk, tapi kosong dari pergerakan yang nyata. Gua nggak bilang semua itu sia-sia. Tapi kita sering terlalu nyaman hidup di fase merasa produktif daripada beneran bikin progres. Dan makin lama kita hidup di situ, makin kabur arah kita. Makin gak jelas sebenarnya kita mau ngapain. Yang penting kelihatan sibuk, kelihatan mikir, kelihatan on track. Padahal gak jalan kemana-mana. Jadi
Apa yang harus dilakuin? 1. Bikin satu hal penting yang harus kelar tiap hari. Satu aja. Satu tugas yang benar-benar dorong lu maju, bukan sekadar ngisi waktu. 2. Tanya diri sendiri. Ini gue lakuin karena penting atau karena gue pengen merasa sibuk? Itu pertanyaan yang jujur dan kadang gak enak. Tapi itu yang ngebedain orang yang beneran jalan sama orang yang cuma muter-muter. 3. Stop ngejar perasaan produktif. Kejar hasil kecil yang konkret. Kayak satu halaman tulisan, satu ide yang dijalanin, satu progress real dari goal lu. Dan lu tahu kenapa ini penting? Karena kalau lu gak sadar sekarang rasa sibuk, itu bakal jadi topeng. Topeng yang bikin lu ngerasa baik-baik aja, padahal lu stagnan. Itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak kemana-mana. Padahal hidup ini bukan soal kelihatan sibuk, tapi soal bergerak ke arah yang benar, pelan gak masalah. Asal jelas tujuannya. Asal ada langkah nyata. Dan itu gak akan pernah lu temuin kalau lu terus ngejar rasa sibuk buat nutupin rasa gak enak karena stuck. 5. Otak butuh ruang kosong. Buat sembuh, ini hal yang jarang disadarin orang. Otak kita butuh ruang kosong buat pulih, buat mikir, buat ngatur ulang, buat nemuin ide baru. Tapi masalahnya, hidup kita sekarang penuh sama noise. Begitu bangun tidur, kita buka HP. Begitu duduk, kita nyalain musik, video, atau podcast. Di jalan, kuping penuh suara. Di kamar, mata penuh layar. Hidup kita kayak kota yang gak pernah tidur. Selalu rame, selalu bising, selalu on. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau kota gak pernah tidur? Semua sistemnya pelan-pelan rusak. Otak juga gitu bro. Kalau dia gak pernah dapet jeda, gak pernah kosong, gak pernah diem, dia bakal aus, overheat, dan kehilangan ketajaman. Makanya orang yang pengen nyembuhin otaknya dari brain rot harus berani ngasih ruang kosong ke hidupnya. Bukan cuma detox medsos sehari, tapi beneran berani diem. Coba lu jalan tanpa HP. Coba lu duduk 15 menit tanpa musik, tanpa scroll, tanpa ngapa-ngapain. Cuma lu sama pikiran lu sendiri. Awalnya pasti gelisah, bosen, pengen cari distraksi. Tapi kalau lu tahan, itu tanda otak lu lagi reset. Dia lagi buang sampah-sampah digital yang kebanyakan. Dan efeknya gila sih. Pelan-pelan lu bakal lebih gampang fokus, lebih kreatif, lebih peka sama ide dan momen penting. Dan yang paling penting, lu bakal ngerasa lebih hadir di hidup lu sendiri. Ruang kosong itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Karena di situ lahir semua hal yang berarti, ide, ketenangan, keputusan yang benar. Jadi jangan takut diem, jangan takut bosan, jangan takut ketinggalan. Karena justru di titik diem itulah otak lu akhirnya bisa sembuh dan jalan lagi dengan jernih. Penutup. Sekarang gua mau lu pause sebentar dan jujur sama diri sendiri. Berapa banyak waktu hidup lu yang hilang karena kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele? Berapa kali lu bangun tidur langsung buka HP dan tiba-tiba udah 1 jam kebuang cuma buat scroll hal yang besok pun gak bakal lu inget lagi? Dan yang paling nyesek, berapa lama lagi lu mau biarin otak lu dibusukin tanpa lu sadarin? Karena brain rot itu gak kerasa kayak sakit gigi. Dia gak bikin lu pingsan, dia gak bikin lu berdarah, tapi efeknya diam-diam ngerusak kualitas hidup lu. Fokus hilang, waktu habis tanpa arah, rasa puas hidup lu lenyap. Dan yang paling bahaya, lu lupa rasanya hidup di momen sekarang. Tapi kabar baiknya bro, otak lu bisa sembuh. Dan prosesnya bukan butuh ilmu rumit, cuma butuh kesadaran dan keberanian buat ngambil alih kendali hidup lu pelan-pelan. Mulai dari hal kecil, berani diam tanpa distraksi 10 menit sehari, mulai belajar single tasking, ngurangin dopamin instan, dan bikin ruang kosong buat diri sendiri. Karena hidup ini terlalu berharga buat lu lewatin dalam mode autopilot. Hidup ini harus lu sadarin, harus lu rasain, harus lu kendaliin dari diri lu sendiri. Kalau video ini bikin lu kebuka matanya, dan lu pengen pelan-pelan keluar dari brain rot, gue ajak lu subscribe channel ini sekarang. Di sini, kita belajar bareng gimana cara mikir lebih jernih, ngelola fokus, dan ngebangun hidup yang gak cuma jalanin rutinitas tapi punya arah. Kalau lu mau baca e-book buatan, gue bisa klik linknya di pin komentar. Gue tunggu lu di video selanjutnya.